Guys, welcome to my channel. Nah, saya ingin memperkenalkan build Lognet saya, ASPD Critical Free to Play. Nah, pertama kali kita lihat dari equip gua. Kita bisa lihat gua mainnya pakai equip biru. Nah, kenapa main equip biru? Sebenarnya kan kata orang-orang kan putih lebih murah ya. Pertama, kalau semisal main equip putih, jatah itu harus minimal plus 6. Kok bisa plus 6? Soalnya plus 4 biru ini setara sama plus 6 putih. Nah, bedanya di mana? Kok bisa plus 6 putih setara sama plus 4 biru? Soalnya bedanya putih sama biru itu dari refinement-nya. Nah, refinement putih itu kalau plus 6 baru sama dengan plus 4-nya biru. Jadi final attack speed 150% sama attack 60% ini baru bisa didapatkan di senjata putih kalau harus plus 6. Nah, sedangkan kalau menempah jatah dari plus 4 ke plus 6 itu kan agak susah ya. Kadang-kadang kalau nempah bisa turun gitu. Nah, kalau gua orangnya senengnya nggak ngambil resiko gitu. Jadi main di aman, batasnya plus 4. Nah, kebetulan gua sih hoki nempah plus 3 ke plus 4. Itu 2 kali pincet kalau nggak salah berhasil. Pakai orinya 24 biji, itu sebenarnya mahal juga. Nah, pokoknya lu main plus 4 plus 4 plus 4. Nah, untuk ACC itu bisa di plus 6-in dengan mudah. Soalnya kenapa? Bahannya murah. Nempa ke plus 5 itu pakai cuma 2 enrich badium. Nah, dan kalau ada kemungkinan break, justru untuk memperbaikinya lebih murah karena bahannya bisa didapatkan di exchange center. Tinggal beli aja. Nih, seperti tadi aja saya. Harganya cuma 2000 kristal, 2900. Sama yang talisman cuman berapa nih? 5000 doang. Nah, jadi kayak kita nggak pakai pengaman. Sedangkan kalau biru nempa ke plus 5 tanpa pengaman itu bener-bener judi sih. Tapi kalau mentalnya kuat nggak apa-apa. Yang ditakutkan kalau turun itu balikannya susah. Nah, saya mau nunjukin build saya. Yang pertama kan dari jatah plus 4. Nah, ini gua pakai kartu Wolf 2. Nah, kok bisa dapat Wolf ini banyak amat free to play. Nah, kalau ini sih gua Wolf ini ya, gua dapat dari gacha. Gua pakai gacha yang dari ngumpulin dari COC mission, gua kumpulin sampai setengah bulan. Itu bisa gacha sekali dan kebetulan gua hoki gacha dapat Wolf 1. Nah, dan kemudian Marina ini juga gua dapat dari gacha. Gua juga ngumpulin setengah bulan dapat dari gacha. Sedangkan Wolf ketiga ini gua hoki, gua pas ngabisin audit dapat drop Wolf card. Nah, untuk armor gua masih belum ada kartu sih, cuma pikir doang yang nggak guna. Rencananya sih mau gua ganti Sasquatch tapi belum ada dana. Yang untuk muffler gua pakai OD. Ini gua juga dulu dapat pas ngehan kalau nggak salah. Nah, ini sepatu masih belum gua isi dan harusnya ini diisi matir ya. Nanti nabung pelan-pelan buat beli matir. Nah, untuk ACC, ini ACC gua pakai golem 1. Sebenarnya untuk kenet wajib golem 2. Nah, ini gua masih belum punya ya, jadi gua masih isi tibak ekart. Ini juga tibak ekart. Nah, kalau lu ada kebanyakan kristal, lu isi golem 2 sama marine spare 1 yang final P damage bonus 6%. Nah, sedangkan untuk kepala gua masih kosongan semua. Harusnya ini isi Marduk. Ini juga isi Marduk. Ini juga harus diisi Marduk. Nah, ini gua masih menabung kan. Kristalnya nggak cukup, masih 200.000, sedangkan ini butuh 1,8 juta. Nah, kemudian kok bisa attack-nya sampai segini ya, sebesar gini ya, pakai buff ya. Ya pertama yang harus kamu incar itu apa? Yaitu dari upgrade awakening. Nah, naikin sampai ke tier 3. Yaitu apa? Banyak butuh jatah plus 100, armor 50, ACC 25. Nah, lu harus nyalain ini dulu soalnya lumayan. Awakening itu nambahnya lumayan besar. Kalau udah lu sampai di tier 3 berhenti dulu. Nah, kalau udah sampai tier 3
pergilah ke mining terus, kumpulin bahan buat refine ACC, kejar plus 6. Mengapa kok plus 6 2 biji doang, yang ini enggak? Soalnya saya cuma mengejar di awakening refine doang. Nih, awakening di refine. Ini. Jadi buat nyalain refine awakening tier 1 ini butuh pakai plus 6 2 biji. Nah, kalau udah nyala itu namanya 10%, lumayan besar ya. Kadang-kadang kan orang kayak bingung. Pertama kali main, apa yang harus di-upgrade dulu? Yang mana? Harus refine apa upgrade? Nah, kalau gua dari awal tuh gua ini budget free to play ya. Lo incar upgrade dulu. Sambil mining pelan-pelan. Jadi kayak kamu sehari mining, sehari upgrade, sehari mining, sekali upgrade buat mancing. Nah, dengan hasil kamu mining itu kan terkumpul bahan-bahannya seperti kayak rock oridekon, rock elu, sama rock brachium. Nah, itu lu smelting buat nempah ini pelan-pelan. Nah, gua sampai di step ini plus 4 semua rata ini tanpa beli bahan sama sekali pun. Kayak oridekon, elu itu semua hasil mining. Ya emang agak lama ya buat free to play ya, tapi ya kalau free to play susah. Nah, gua dengan cara cari kristalnya tuh dari mana? Nih, gua dapat kristal 2.000. Gua ngumpulinnya emang agak susah. Nah, yang pertama gua jualan. Nah, ini. Gua jualan enrich. Terus sebelumnya gua jualan minorus card. Nah, itu dapat dari drop, itu untuk hoki. Nah, kok dijual enrich ori-nya buat apa? Nah, kenapa gua jual enrich ori-nya? Soalnya pengaman jatah gua ini di plus 4. Udah gua masih nggak berani ya untuk nambah plus 5 karena terlalu mahal dan resikonya terlalu besar untuk turun. Jadi gua mining buat nyari bahan refine plus 6. Gua nyari plus 6, dapat rokori banyak, langsung gua buatin ke enrich. Jadi gua langsung 2 hari mancing full buat dagang. Jadi gua dalam 1 minggu itu gua bisa dapat 1 juta kristal dengan cara berdagang enrich oridekon. Nah, kemudian yang harus kalian naikkan dari status kalian ya kan full STR semua. Yang pasti kamu harus full STR. Nah, kemudian shadow ini pengaruhnya sangat besar sekali. Ini gua salah naikin shadow. Gua ambil yang strength. Ini lu gua naikin, harusnya lu simpen dulu buat upgrade shadow 4 buat naikin final attack speed sama crit damage bonus. Ini sangat penting sekali. Nah, untuk pionir ambil yang physical damage bonus sama yang final crit. Ini wajib kamu mentokin dulu sebelum ini. Wajib ini dulu. Dan kemudian untuk skillnya yang di shadow ambil yang sword speed boost karena ini menambah final SPD 50%. Dan kemudian untuk yang engrave lu naikin arrow blade karena meningkatkan final crit increase 11%. Nah, kemudian syarat-syaratnya apa sih? Minimal SPD berapa, critical berapa untuk ke net? Sebenarnya yang dikejar tuh ya nggak banyak sih untuk ke net karena kan udah tergolong mudah ditolong dari buffnya ya. Untuk SPD sendiri minimal kalau menurut gua harus 800%. Kalau bisa dikejar sampai 1000 itu bagus. Nah, sedangkan SPD saya masih kurang. Masih 333% ditambah 390. Berarti cuma 723%. Nah, dapat SPD-nya kurang dari mana lagi? Ini kartunya diganti golem nambah 20. Ini kalau bisa Marina diganti Wolf nambah 40% lagi. Nah, kalau kamu lebih sultan gitu, bisa kamu ketok senjata ini plus 5 ini udah nambah 30% SPD sedangkan kasih golem 1. Jadi SPD-nya udah kenceng 18%. Nah, untuk critical kata orang itu harus kritikalnya 130%. Sedangkan gua udah sampai 108. Ini udah cukup oke sih untuk kamu mengehan. Kalau untuk KVM kritikal yang harus lu cari itu sampai 130%. Tapi kalau ngehan monster gini 100% gini udah cukup. Nah, setelah kalian upgrade, refine. Nah, kalian bingung kalian mau ngapain? Lu cari enchant awakening lagi. Nah, enchant awakening menurut saya paling murah itu enchant
taruh di antara armor sini, dua armor maksudnya, 2 armor atau 2 ACC. Karena banyak murah ya, cuma satu biji itu bunga 1.400 lah kira-kira. Nyalain dulu enchantnya sampai 666 nyalain sampai nyala. Kalau udah nyala, enchant lagi buat apa? Kan udah 666 buat cari efek dari STR nya. Jadi ini enchant STR dan ini STR ini STR. Nah, kalau udah nyala kan udah equip ini kan udah STR semua level 6. Baru kamu kejar yang namanya enchant di weapon. Enchant di weapon lu cari STR semua 6666 sini cari semua. Itu begitu lu cari STR sini dapat semua level 6, damage-nya pasti nambah banyak, sakit sekali. Ini berhubung gua masih kurang dana ya, jadi nggak bisa enchant. Nah, setelah enchant yang kalian lakukan upgrade lagi. Upgrade di mana tadi? Awakening. Upgrade ini nyalain tier 4 yang dibutuhkan 120. Nah, 120 armor, 120 weapon, 60 armor, aksesoris 30. 120-in dulu jatahnya. Habis itu 30-in talisman. Talisman kan paling mahal ya. Mending gua saranin talisman dulu 30-in. Yang berat-berat dulu di 30-in. Kemudian ACC 30, baru sisanya armor. Nah, setelah nyala itu naiknya pasti banyak sekali itu. Untuk sementara kan sebagai free to play kan emang gak berat, jadi cuma mancing kerjaannya mining. Ya mungkin kalau pelan-pelan sih bisa. Siapa tahu kayak dapat rezeki farming, dapat kartu dijual, yaitu buat upgrade. Terus sementara sih kedepannya gua mau isi kartu dulu, kayak ini gua mencop Marduk karena masih kosong. Ini rencana golem, ini sama golem. Nah, jadi ini build logonya saya tentang SPD Crit. Ya saya free to play player, jadi kayak cuma mampu segini doang. Pasti belum ada niat untuk top up. Semua didapat ya dari hasil mining, upgrade, drop kartu gitu. Nah, ini ngekill monster Bigfoot. Damage-nya udah lumayan. Kalau dapat Magnum Break 53.000. Tanpa buff udah masuk 30.000. Nah, critnya 100% udah keluar terus ini kalau ke monster. Nah, 53.000. Ya lumayan lah untuk tergolong free to play player. Bisa sampai ke damage ini ya. Mungkin kalau di FVP masih belum bisa ngejar. Gua se-FVP sama temen gua masih di top 20. Memang agak susah kalau free to player, apalagi di server Odin. Ya, sekian aja dari video dari saya. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe.